Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sehat, yang sedang sakit, ucapkan alhamdulillah. Pasti ada nikmat-nikmat Allah yang masih ada dalam diri kita, terutama nikmat umur ya Allah. Nikmat penglihatan, pendengaran, otak masih bisa berpikir. Dan itulah rasa syukur kita ketika mengucapkan syukur alhamdulillah dari hati yang paling dalam. Seketika itulah muncul frekuensi yang sangat luar biasa, rasa aman, tenang, nyaman, dan Allah akan memberikan kesehatan lebih sehat lagi, sahabat. Dibandingkan kita mengeluh, dibandingkan kita mempermasalahkan apa yang dirasa di tubuh, makin tambah. Tapi kalau anggap tidak ada masalah, tapi tetap ikuti apa yang saya sarankan dari segi gula darahnya, air putihnya, makan nasinya. Yang harus hindari. Yang harus dimakan. Nanti insya Allah saya akan membuat senam untuk pemulihan psikosomatis. Senam otak kiri, otak kanan, itu sekaligus senam hati dikombinasikan insya Allah untuk pemulihan psikosomatis. Ya, jadi untuk sahabat-sahabat nantikan videonya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat dan bisa dilakukan untuk semakin mempercepat pemulihan, karena untuk pemulihan psikosomatis harus diperbaiki secara fisiknya, psikisnya, dan ketauhidannya ya. Insyaallah saya doakan sahabat-sahabat semuanya supaya Allah sembuhkan, Allah sehatkan, merasa sehat, dan memang diberikan sehat juga. Ya, merasa sehat itu penting. Karena ada orang yang sehat merasa sakit banyak sekali. Tapi orang yang sakit beneran merasa sehat, wah itu luar biasa baik. Jangan dipermasalahkan apapun yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan. Yang wafat karena ini karena itu, bukan. Itu adalah ketentuan dari Allah. Itu adalah takdir beliau, bukan takdir kita. Dan tidak ada satupun yang meninggal karena asam lambung. Tidak ada. Saya menjawab pertanyaan dari beberapa. Tidak ada satupun yang meninggal karena asam lambung semata. Ada penyakit lainnya. Pasti ada penyakit lain yang tidak diketahui atau yang ditutup-tutupi. Ya, itu sering terjadi seperti itu. Terutama orang-orang yang terkenal ya, terkenal terhadap kesehatan atau terkenal popularitasnya ya. Itu kalau ada penyakit yang parah itu tidak akan dipublish. Jadi sahabat-sahabat gak usah khawatir. Bukan karena asam lambung, bukan sama sekali. Ada penyakit yang lainnya atau ada salah pengobatannya ya. Asam lambung gak bahaya, biasa saja. Yang bahaya itu ketika kita mengikuti alur pikiran ilmu-ilmu, terus cari tahu, otak kita jadi error, ketakutan, kepanikan menyebabkan perasaan gak nyaman dan pengaruh kepada tubuh dan kepada tidur kita, pengaruh kepada bukan taat kepada Allah, jadi taatnya kepada ketakutannya kepada penyakit, ketakutan terhadap nggak ingat sama Allah lagi jadinya. Nah itu bahaya. Yang bahaya itu sebetulnya. Jadi selama kita sakit, nah, Kang Asep sehat apa sakit? Kelihatannya sehat apa sakit? Pasti mengatakan saya sehat kan? Saya sekarang sedang di Garut, ya. Dari Bekasi bermalam di jalan sampai di di Banjar, bermalam di jalan lagi. Sekarang ada di Garut. Besok insya Allah Bekasi. Nah begitulah. Emang nggak capek, Kang Asep? Emang Kang Asep sehat? Kelihatan sehat kan? Padahal mah nggak sehat. Tetapi semangat aja, nggak usah nyari-nyari tahu. Yang sedang psikosomatis nggak usah nyari-nyari tahu sakitnya sakit tentang penyakit ini penyakit itu, udah nggak usah cari tahu. Khusus yang psikosomatis nggak usah mencari-cari tahu tentang penyakit. Yang harus cari tahu tentang siapa diri kita, siapa Allah. Yang harus diikutin adalah video-video saya ikutin tentang secara medisnya, psikologisnya, ketauhidannya, sholawatnya banyakin, istighfar yang banyakin. Udah bawa aktivitas aja. Nah, harus gerak, kemudian harus nafas secara baik. Nah, minum cukup 1 jam 1 gelas air putih. Nah, gula pasirnya cukupkan, nasinya cukupkan. Nah, ini Desember ini karena memang sedang musim hujan, tipes dan DBD itu
jaga kesehatan kita ya, jaga kesehatan kita, jaga senyum kita ya, lakukan kebaikan, maafkan orang yang menyakiti, maafkan orang-orang yang sedang maafkan orang-orang yang menyakiti dan mendolimi kita. Yang penting kita jangan mendolimi orang lain. Sehingga Rasulullah menyampaikan berdoa seperti ini, ya Allah, lindungi diri hamba dari kezaliman orang lain dan mendolimi orang lain. Kezaliman orang lain kepada kita tidak akan mencelakakan kita, tapi yang celaka adalah ketika mendolimi orang lain atau didolimi orang lain. Sikap kita yang salah mensikapinya itu juga akan mencelakakan diri kita. Maka ayo kita perbaiki amal kita, perbaiki sholat kita, perbaiki sholawat kita, perbanyak sholawat, zikir ya, senyum ya. Jangan percaya kalau Ngasep sekarang sedang sehat, seger buger. Cuman pura-pura sehat, karena memang pura-pura sehat itu ternyata tanda daripada syukur kepada Allah. Karena sesungguhnya kita kalau dikatakan sedang sakit apapun, terus dikatanya Kang Asep sehat, alhamdulillah sehat. Salah apa benar? Benar semua. Lagi sakit nih mata, saya bilang ketahuan sakit. Gimana Kang Asep? Sehat alhamdulillah. Salah apa benar? Benar, karena yang saya sampaikan sehat gigi saya, lidah saya, pikiran saya, jantung saya, paru-paru saya ya kan, tangan kaki saya masih bergerak, cuman mata doang kan. Sedang sakit kepalanya, gimana Kang Asep sehat? Alhamdulillah. Kita ingin melaporkan kepada Allah, didengar sama Allah. Alhamdulillah saya sehat. Katanya sakit, alhamdulillah lebih sehat lagi. Bohong tidak? Tidak. Karena yang saya sampaikan sehatnya otak saya, sehatnya perasaan saya, tangan kaki saya masih bisa bergerak, mata, telinga, dan lisan masih bisa bicara. Sehingga Allah akan mensirnakan segera sakit kepala kita menjadi seakan-akan tidak terasa. Walaupun sedang sakit, ini pinggang sedang nggak nyaman, tapi Allah, udah nanti sore sebentar lagi saya ngisi seminar di Garut ini. Udah pakai dakwah aja, pakai manfaat aja. Selama Allah suka kepada kita, udah lakukan saja. Ya, insya Allah. Jangan ngurusin diri sendiri. Kalau ngurusin diri sendiri, Allah tidak menolong kita. Kalau ngurusin kesulitan orang lain, memberikan solusi kepada orang lain, memberikan kemudahan kepada orang lain, maka kita akan dimudahkan, diurus oleh Allah. Ya, insya Allah. Terus berikhtiar, terus berusaha maksimal, doa. Insya Allah, barakallah. Demikian, sholawat. Insya Allah dengan sholawat kita, dengan tenang hati kita. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.